Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Kopo People, selamat datang di channel podcast kami, Kopi Talk. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Halo, perkenalkan saya Syarifah Adianur dan rekan saya Sofia Rahmawati Hendri. Kami di sini sebagai moderator yang akan menemani Kopo People dalam podcast kali ini. Pada podcast kali ini, kami mengusung tema How to get a scholarship to achieve your dreams in the future. Di mana kita akan sharing-sharing nih bersama narasumber kita pada kali ini mengenai tips and trik mendapatkan beasiswa dan sharing pengalaman ketika menjadi mahasiswa aktif di kampus. Pastinya pada penasaran kan? Oke, mungkin kita langsung sapa aja ya guys kita kali ini. Halo Ade Aji, lebih disapa dengan Adeji, apa kabar? Halo Sofia dan Syarifah ya. Alhamdulillah sehat. Lagi Gimana dimana? Kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah. Lagi di mana nih, A? Lagi di Kopi Janji Jiwa. Lagi di Kopi Janji Jiwa. Favorit ya, A, di situ, A? Iya, kayaknya mah ini sekalian ngerjain sesuatu gitu. Oke. Sebelumnya kami berterima kasih karena Akang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di kanal podcast kami untuk berbagi sharing pengalaman nih tentang sharing pengalaman tentang perjalanan A gitu sebagai mahasiswa. Mungkin untuk sekarang boleh dari Adejinya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, ya teman-teman semuanya, Kopma People mungkin ya, Kopma People semuanya dan seluruh mahasiswa Universitas Siliwangi. Perkenalkan, nama saya Dede Aji Septiandi dari jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2017 ya, masih semester akhir, masih nyusun dan tinggalnya di Ciamis. Mungkin itu sekitar pengenalan dulu sih. Barangkali kalau ada yang ditanyakan silakan. Oke, terima kasih Adeji. Oh iya, mungkin langsung aja ya. Kesibukannya akhir-akhir ini setelah demisioner Ketua Umum Kopma Unsil ya, periode 2020, kesibukannya sekarang gimana, A? Oh ya, paling kesibukan sekarang ya, karena kan nggak menjabat lagi ya di organisasi, jadi ya fokus lagi ngebangun startup ya, bangun startup sama mungkin fokus menyusun skripsi. Iya. Tapi tidak dikerjakan, tapi masih bertahap gitu dikerjakannya. Sambil mungkin sibuknya di Bajenas Provinsi Jawa Barat sebagai beasiswa, masih penerima beasiswa juga gitu sekarang. Wah, luar biasa sekali ya. Wah, gimana tuh tips dan triknya untuk mendapatkan beasiswa untuk bekal kami sebagai mahasiswa yang masih awal gitu? Oke, gini kan ya, itu sebenarnya sebelum dapat beasiswa Bajenas gitu ya, alhamdulillah dapat juga beasiswa Bank Indonesia ya. Beasiswa generasi Bank Indonesia Genbi juga tahun 2019 gitu. Nah, baru tahun 2020 dan tahun sekarang udah 2 tahun, berarti itu peraih beasiswa Bajenas Jawa Barat, alhamdulillah gitu. Nah, kalau tipsnya sih untuk teman-teman mahasiswa mungkin ya yang masih semester awal ini, teman-teman ya harus aktif di organisasi gitu ya, salah satunya, dan juga karena prestasi juga sih, karena kalau teman-teman misalkan jadi mahasiswa ada prestasi yang didapat gitu ya, itu lebih memudahkan gitu ya untuk masuk beasiswa gitu, ataupun aktif di organisasi. Begitu sih untuk satu langkah awal untuk jadi mahasiswa yang beda agar dapat masuk beasiswa itu, salah satunya aktif di organisasi, namun harus sungguh-sungguh gitu ya, jangan tanggung-tanggung kalau mau jadi ketua gitu. Terus ikut kompetisi dimanapun gitu, baik nasional ataupun di provinsi, dan alhamdulillah dapat gitu yang di nasional, walaupun juara 2, tapi itu juga bisa bekal untuk memasukkan prestasi ketika melamar jadi beasiswa.
Ya, luar biasa sekali nih Kak Adeji. Adeji, dari kedua beasiswa tersebut ya, pastinya nih yang bikin penasaran orang-orang, apa sih keunggulan dari beasiswa itu sendiri? Beasiswa, Keunggulan. keunggulannya, pasti pada penasaran. Oke. Keunggulannya mungkin ya kalau dari apa ya? Kalau materi sih itu bonus ya bagi ya, materinya bonus uang per bulannya. Namun kalau yang Bank Indonesia itu lebih ke apa ya? Lebih ke ekonominya gitu ya, dan lebih ke konsumen gitu ya, lebih ke perdagangan jual beli gitu ya. Kadang-kadang kita ada acara di mana ya gitu ya, daerah mana itu ngebantu Bank Indonesia-nya juga, ataupun ada acara sosial juga, itu lebih ke kegiatan-kegiatan. Kalau Bank Indonesia ada juga kita fokus di pesantren, lalu di mana ya, di ngebangun pertanian gitulah, ngebangun pertanian gitu, tapi di pesantren-pesantren gitu. Sama edukasi juga, edukasi mengenai rupiah dan sebagainya mengenai Bank Indonesia itu ke sekolah-sekolah. Nah, lalu kalau untuk Bajenas sendiri ya, Bajenas Provinsi Jawa Barat itu keunggulannya dapat apa ya, dapat ilmu, karena tiap minggunya itu ada mentoring gitu ya, mentoring, dapat ilmu juga tentang startup ya, karena materi yang sekarang disampaikan oleh di Bajenas itu lebih ke startup, dan juga A bisa tahu karakter AA itu dari Bajenas karena dikasih apa ya, dikasih eh, untuk gratis tes karakter gitu ya, tes minat bakat gitu. Iya, iya. Gitu. Wah, luar biasa sekali. Mungkin Adeji dulunya nih memang berniatan untuk apa sih mengikuti beasiswa yang ada di kampus. Pastinya ada persiapan kan ya Adeji dari dulu. Nah, persiapan Adeji itu gimana aja waktu awal-awal? Kayak ini sekalian cerita aja ya. Jadi Ya. waktu yang ketika yang Bank Indonesia juga ya, GNB. Nah, A sebelumnya gitu ya, waktu semester 2 itu sudah ikut seminar yang dilaksanakan oleh GNB-nya. Kan persyaratannya masih semester 4 ya, A masih belum masuk persyaratan. Namun dari sana A udah niat gitu ya, udah niat mau masuk beasiswa Bank Indonesia di tahun 2000 selanjutnya gitu. Nah, ketika tahun selanjutnya udah mencukupi persyaratan dan ternyata alhamdulillah gitu ya, itu bisa achieve gitu ya, lolos ke beasiswa Bank Indonesia. Itu sih, lalu nilai juga sih, kalau nilai ya itu mah pertahankan aja lah ya, walaupun kita sibuk berorganisasi, tapi kalau akademik terkadang mungkin ya juga ada yang turun gitu ya, tapi alhamdulillah lah bisa stabil gitu ya, pokoknya di atas 3, apalagi di atas 3,5, dan alhamdulillah itu bisa mampulah untuk membantu masuk beasiswa juga. Lalu tips selanjutnya itu yaitu prestasi. Ketika semester 2 pernah ikut apa ya, lomba bisnis plan senasional di UPI Bandung, dan alhamdulillah itu juara 2. Itu jadi menambah portofolio kita gitu. Iya, betul. Jadi nambah CV gitu. Nah, nanti ketika biasanya kan persyaratan beasiswa itu ada di CV ya. Nah, itu kan nanti ditentukan CV, sertifikat, pengalaman dan lainnya, itu sangat membantu gitu untuk teman-teman bisa masuk di beasiswa manapun gitu. Gitu sih. Oke, ada sih mungkin ketika persyaratan mungkin ada rekap nilai IP seperti itu ya, apakah sama sistemnya kayak SNM, kayak harus meningkat gitu nilainya dari semester 1 sampai semester 3? Apa seperti itu atau nggak apa-apa turun? Nggak apa-apa sih, karena kan tahapan di beasiswa itu biasanya seleksinya adalah pertama administrasi ya. Nah, administrasi itu salah satunya ya persyaratan IPK dan lain sebagainya gitu ya, nilai gitu ya, itu sangat menunjang juga lah ya. Ketika teman-teman lolos di administrasi berarti si nilainya itu sudah mencukupi gitu. Nah, jadi yang penting itu dinilai dulu gitu ya, itu bisa nyusul. Tapi sebagai tambahannya kan nanti nyantumin juga sertifikat, misalkan aktif di organisasi mana, sebagai apa gitu, atau ada prestasi nasional atau provinsi, itu kan membantu juga di tahap administrasi. Itu sih jadi nilai.
Ya usahakan kalau nurun sedikit nggak apa-apa sih, asal jangan di bawah, asal sesuai persyaratan. Misalkan persyaratannya 3 ya, Ya. misalkan persyaratannya 3. Nah yang penting kita di atas 3 gitu. Jadi jangan sampai ketika persyaratannya 3 IPK-nya gitu ya, tapi kita di bawah 3 itu cukup sulit juga gitu. Itu sih. Wah, luar biasa banget ya, banyak sekali beasiswa dan pengalaman yang udah sampaikan. Terus di awal motivasinya apa sih sehingga Ate pengen ikutan atau pengen dapat beasiswa tuh, motivasinya tuh apa? Oke. Pertama mungkin ya nggak munafik juga gitu, ada uang tambahan ya. Karena kan juga masuk Unsil itu ujian mandiri ya. Masuk Unsil ujian mandiri dan UKT-nya lumayan besar gitu bagi AA sendiri gitu ya, golongan berapa? 4 atau 5 gitu ya, cukup gede juga gitu. Nah, dengan adanya beasiswa ini ya mengurangi beban keluarga juga sih. Mengurangi beban keluarga, terus ada uang tambahan gitu ya untuk ngumpul-ngumpul untuk kumpul-kumpul bisnis kecil-kecilan gitu. Iya, iya. Terus sih, ini ada keunggulannya juga lah. Gitu, teman-teman semua. Oh iya. Kalau boleh tahu, ada bisnis apa nih? Oh, gimana? Ada bisnis apa? Oh, bisnisnya. Ini selain. Nah, kalau bisnisnya sih sekarang lagi fokus di bimbel ya, bimbel dan tryout. Bimbel dan tryout bagi anak kelas 3 SMA atau SMK ya yang mau ngelanjutin kuliah. Yang sekarang fokusin, tapi sebelumnya itu sebelum-sebelumnya ya ini ya, itu jualan makaroni, jualan makanan ringan lah. Tapi sekarang lagi fokus ke bisnis online dan alhamdulillah udah ada website-nya juga gitu ya. Yang kemarin baru didanai itu ya sama UPT Kewirausahaan. Ngajuin usahanya yang memang sudah berjalan 1 tahun, sebuah platform gitu ya untuk mengedukasi anak-anak kelas 3 atau SMA SMK yang mau kuliah. Dan itu lumayan lah ya, walaupun masih kecil tapi itu lagi bertahap sih, lagi proses gitu. Alhamdulillah dapat pendanaan juga sih kemarin. Tuh baru beres belanja kemarin. Kayaknya ke kampus terus. Ya, iya. Mungkin sebelumnya kan mungkin Adeji bisa dibilang sekarang jadi foundernya apa sih platform itu ya? Iya, TUTBK. Namanya Stay UTBK. Oh, Stay UTBK ya. Nah, apa sih yang nge-trigger AA nih sampai AA mau gitu, mau kayak maju untuk jadi founder Stay UTBK? Gini kan, AA kan di Kopma udah lama ya, 3 atau 4 tahun lah ya, dan AA ketika jadi ketua ataupun jadi pengurus gitu ya, itu dapat banyak pelatihan, terutama tentang startup dan juga tentang koperasi dan tentang UMKM lah banyak. Nah, ketika sudah keluar dari Kopma gitu ya, udah lulus dari Kopma, itu AA sendiri gitu ya, memang udah berkeinginan gitu ya untuk membangun sebuah usaha yang memang manfaatnya itu bukan untuk kita sendiri gitu ya, tapi untuk orang lain, di mana nanti ketika kita membangun usaha ada orang-orang yang bisa membuka, istilahnya kita membuka lapangan pekerjaan gitu. Dan khususnya bagi sarjana-sarjana Unsil gitu ya. Sarjana-sarjana Unsil paket A sih itu gitu. Ya, ada sih. Gitu. Berarti dalam kurung 1 tahun ya TUTBK ada ya baru berjalan 1 tahun sih, baru berjalan 1 tahun. Alhamdulillah cukup lumayan lah, karena masih kecil gitu ya. Tahun kemarin mah belum ada websitenya, baru tahun sekarang ada website. Boleh dong di spill gitu di Stay UTBK lebih fokusnya gimana aja, kayak gitu, kegiatan-kegiatan untuk persiapannya gimana aja. Oke. Nah, gini kan itu main kalau yang lain itu produksi minuman dan sebagainya. Nah, kalau AI itu lebih kan ke jasa ya, lebih ke jasa. Gimana jasanya itu untuk ngebimbing anak-anak kelas 3 SMA atau SMK yang mau melanjutin kuliah, yang mau seleksi.
kayak SBMPTN, ujian mandiri dan sebagainya. Gitu ya. Nah, kalau di UTBK sendiri kita nyiapin berbagai soal gitu ya, berbagai soal untuk melatih mereka. Terus ada juga pembahasannya yang memang itu secara virtual gitu, mudah diakses. Jadi pakai smartphone juga itu sudah bisa diakses. Jadi nggak harus pakai laptop atau aplikasi, tapi kita sudah bisa aksesnya di website, itu bisa dengan mudah diakses. Untuk stay UTBK sendiri. Untuk contohnya nih ada adik kelas aku nih, ada Ji mau daftar, apa ada pendaftaran khususnya untuk ke stay UTBK atau gimana? Pendaftaran apanya? Oh, iya. Apa ada? Nah, ada. Terkadang juga ngelaksanain yang gratis dulu, ya, gratis dulu. Tapi kesananya biasanya hampir seminggu sekali ya ngelaksanain tryout-nya seminggu sekali. Ya, nominalnya mah sekitar dari 19.000 sampai 30.000 paling mahal gitu ya. Dan itu udah dapat soalnya, kunci jawaban dan pembahasannya gitu ya. Dan itu untuk membantu untuk membantu teman-teman yang mau kuliah. Ya. Oke. Mungkin karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 11, sudah di penghujung acara ya Adeji. Sebelumnya mungkin ada closing statement dari Adeji untuk kami semua yang menonton dan mendengarkan. Oke, untuk teman-teman semua ya, untuk Kopma Unsil juga gitu ya, anggotanya ataupun mahasiswa Unsil dimanapun jurusannya gitu ya. Pertama, kita sedang mengalami pandemi dan banyak waktu luang gitu ya bagi teman-teman untuk memulai usaha gitu. Jadi ketika kuliah online ada banyak peluang, ada banyak waktu untuk memulai usaha sendiri. Nah, kenapa kita harus memulai usaha sendiri gitu ya? Karena itu untuk kita mempunyai aset gitu ya. Agar ketika aset kita sudah banyak, kita tidak kerja pun aset kita tetap menghasilkan. Jadi mulailah membangun usaha dan jangan banyak ditunda-tunda. Kalau udah punya ide, tinggal eksekusi ya. Apalagi khususnya untuk anggota Kopma, biar muncul tuh ya entrepreneur baru yang memang kalau kita sinkronkan dengan visi misi Unsil, itu kan memang mencetak entrepreneur. Nah, jadi teman-teman jangan kalau kuliah jangan fokus kerja dulu gitu ya. Yeah. Kerja itu pilihan kedua. Nah, pilihan pertamanya adalah membangun lapangan pekerjaan, dan itu menjadi kalau di kota-kota besar itu menjadi sebuah hal yang sangat luar biasa gitu bagi sebuah perguruan tinggi. Itu mudah-mudahan harapkan teman-teman semua bisa termotivasi baik itu jadi masuk beasiswa manapun gitu ataupun membangun sebuah usaha. Itu mungkin terima kasih Sophia dan Sarifah ya. Oke, terima kasih banyak Adeji sudah menyempatkan hadir. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kami semua. Terima kasih sudah berbagi pengalaman dan sharing-sharingnya. Jadi untuk teman-teman semua yang sudah dibilang tadi sama Adeji, kita selain harus kuliah, tidak perlu aktif di organisasi saja, tapi kita juga harus sungguh-sungguh untuk mendapatkan beasiswa itu ya. Semoga teman-teman kita yang mendengarkan bisa termotivasi dan lebih menyiapkan diri lebih awal. Oke, mungkin cukup sekian podcast Coffee Talk pada kali ini. Saya Syarifah Adianur dan saya Sophia Rahmawati Hendi. Mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.